Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Takia Danisa Rusdia, NIM 230605110201. Di sini saya akan mempresentasikan tugas resum dari paper yang berjudul Land Use and Land Cover Change Detection and Prediction in the Kathmandu District of Nepal Using Remote Sensing and GIS. Nah, di sini adalah resum yang sudah saya buat. Pertama ada topik paper. Paper ini membahas penerapan teknologi remote sensing atau penginderaan jauh dan geographic information system atau GIS untuk mendeteksi perubahan tutup lahan dan penggunaan lahan land use atau land use and land cover atau bisa juga LULC di distrik Kathmandu, Nepal serta memprediksi kondisi lahan pada tahun 2030. Studi ini berfokus pada bagaimana urbanisasi yang cepat mengubah landscape kota selama periode 1990 hingga 2010. Permasalahan yang dibahas, Kathmandu adalah salah satu kota yang berkembang paling cepat dan paling rentan di dunia urbanisasi yang tidak terencana, migrasi penduduk dari desa ke kota, dan bertumbuh populasi lebih dari 1,4 juta jiwa, menyebabkan yang pertama ada konversi lahan hutan dan pertanian menjadi area terbangun secara masif, lalu yang kedua hilangnya badan air atau danau, sungai, kanal akibat penimbunan untuk infrastruktur. Belum ada penelitian sebelumnya yang secara khusus mendeteksi dan memprediksi perubahan LULC untuk distrik Kathmandu atau bukan hanya Kathmandu, apalagi secara umum. Permasalahan ini bagaimana memetakan secara akurat perubahan lahan yang sudah terjadi dan bagaimana memproyeksikan arah perubahan di masa depan agar dapat menjadi dasar kebijakan perencanaan kota yang berkelanjutan. Dan yang ketiga ada penerapan remote sensing dalam GIS. Remote sensing berperan sebagai sumber data utama atau citra satelit, sedangkan GIS berperan sebagai platform untuk mengelola, menganalisis, menumpang tindih atau overlay, dan memvisualisasikan data spasial tersebut. Kombinasi keduanya kemungkinkan yang pertama adalah identifikasi tutupan lahan dari citra satelit pada dua titik waktu berbeda, yaitu 1990 dan 2010. Terus yang kedua ada analisis spasial perubahan lahan menggunakan tools GIS atau cross evaluation dan overlay. Pemodelan dan prediksi kondisi lahan masa depan berbasis data spasial historis. Integrasi data tambahan seperti digital elevation model atau DEM dan data jaringan jalan ke dalam model prediksi. Yang keempat ada metode dan teknologi yang digunakan. Data dan sumber ini dari citra satelit Landsat dan citra satelit Landsat 5 TM tahun 1990 dan Landsat 8 Olive tahun 2010, resolusi 30 meter, diunduh dari USGS dan USGS EROS atau GLOVIS USGS Go. Data pendukung DEM, data pendukung itu ada DEM, data jaringan jalan, drainase, dan badan air dari kantor kota Kathmandu. Data survei lapangan dan wawancara dengan masyarakat serta pejabat kota 2019. Terus ada perangkat lunak. Ini perangkat lunaknya ada ENFI 5.3, terus ada AirDAS Image 10.4 dan ArcGIS 10.6. Untuk
pemrosesan dan klasifikasi citra. Tahapan metodologi yang pertama ada pemrosesan citra, koreksi atmosfer dan topografi untuk menghilangkan noise dan distorsi. Klasifikasi tutupan lahan, klasifikasi, terus yang kedua ada klasifikasi tutupan lahan. Klasifikasi terbimbing dan tak terbimbing menggunakan algoritma maksimum likelihood classifier menghasilkan 7 kelas lahan ada hutan, semak, padang, rumput, lahan pertanian, dan lahan kosong, badan air, dan area terbangun. Uji akurasi klasifikasi menggunakan confusion matrix dan koefisien kappa. Analisis perubahan dan prediksi menggunakan model CA-Markov atau Cellular Automata digabung dengan Markov Chain. Untuk menghitung probabilitas transisi antar kelas lahan dan memprediksi kondisi lahan tahun 2030. Lalu yang terakhir ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada akurasi klasifikasi kappa teknologi tertinggi, yaitu 77% pada tahun 1990, lalu 74% pada tahun 2010, dan 73% prediksi tahun 2030. Kategori substantial agreement. Yang kedua, periode 1990 sampai 2010 atau 20 tahun. Hutan berkembang 9,28%, lahan pertanian berkurang 9,80%, badan air berkurang drastis 77%. Area terbangun built up area meningkat tajam sebesar 52,47%, dari 14,83% menjadi 22,61% dari total luas wilayah. Terus selanjutnya ada transisi terbesar terjadi dari lahan hutan menjadi lahan pertanian 43%, dan dari lahan pertanian menjadi area terbangun. Terus ada prediksi 2030, hutan pertanian dan badan air diperkirakan akan terus menurun masing-masing tambahan 14,43%, 16,67%, dan 25,83%. Sementara area terbangun diprediksi meningkat lagi sebesar 18,55%. Manfaat penelitian ini memberikan bukti kuantitatif berbasis data spasial mengenai dampak urbanisasi tak terkendali terhadap lingkungan di Kathmandu. Terus yang kedua, menjadi dasar pengambilan keputusan bagi perencana kota dan pembuat kebijakan untuk merancang tata ruang yang lebih berkelanjutan. Terus yang ketiga, menunjukkan urgensi perlindungan sumber air dan kawasan hutan yang tersisa sebelum kondisi memburuk pada 2030. Terus yang terakhir ada menjadi contoh metodologi atau remote sensing plus GIS plus CA-Markov yang dapat direplikasi untuk studi perubahan lahan di kota-kota berkembang lain, termasuk Indonesia. Kesimpulan, penelitian ini membuktikan bahwa integrasi remote sensing dan GIS sangat efektif untuk mendeteksi dan memprediksi perubahan penggunaan lahan dalam jangka panjang. Studi ini merekomendasikan agar perencana Kota Kathmandu mengintegrasikan pendekatan adaptasi dan mitigasi berbasis ekosistem atau ekosistem based adaptation ke dalam rencana pembangunan kota.
didukung kebijakan dan pendanaan yang kuat untuk mencegah hilangnya jasa ekosistem dan menjaga kesejahteraan masyarakat di masa depan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.